Ada yang disebut setengah pengangguran. Dia sebenarnya pengen kerja lagi tambahan, tapi tidak berhasil, belum dapat 11,60 juta orang untuk Agustus maupun Februari. Itu artinya terlalu banyak orang masuk ke pasar tenaga kerja. Di satu sisi dia sumber pertumbuhan ekonomi, tapi di sisi lain berarti banyak orang terpaksa cari kerja. Nah, jumlah pekerja informal itu masih 84,7 dan itu 57,80%. Jadi lebih banyak yang informal daripada formal pekerja di Indonesia. Namanya pekerja keluarga atau tidak dibayar. Jumlahnya nggak tanggung-tanggung, 18,99 juta. Ini kan kesehari-harinya kan kayak pengangguran. Berarti kalau mau tahu pengangguran, ya tambahkan. Jumlah yang nganggur 7,46 juta. Yang setengah menganggur 11,9. Tambah ini, kumpul-kumpul keluarga, banyak yang mengaku belum dapat kerja. Ya, mereka nggak bilang pengangguran, belum dapat kerja. Ya, kan sama aja. Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment atau analisis umum saya tentang berbagai topik ekonomi kali ini akan mengambil topik soal ketenaga kerjaan yang sumber utamanya adalah rilis dari Badan Pusat Statistik BPS tanggal 5 November lalu. Setiap 6 bulan, 1 semester, itu BPS merilis data tentang ketenaga kerjaan. Bulan Februari dan Agustus datanya, tapi mengumumkannya sekitar 2 bulan kemudian. Jadi data Agustus diumumkan tanggal 5 November kemarin. Data tersebut diperoleh oleh BPS melalui Sakernas Survei Tenaga Kerja Nasional. Nah, respondennya adalah rumah tangga, bukan orang ya, rumah tangga. Jadi ketika rumah tangga itu disurvei, ditanyakanlah ya tentu anggota keluarganya ya, baik yang sudah bekerja, tidak bekerja, masih sekolah dan seterusnya. Nah, untuk responden di bulan Agustus ini lebih banyak dari Februari. Bulan Agustus ini antara 300 sampai 350 ribu rumah tangga, 350 acuannya, mungkin yang mengembalikan berapa, misal 340 atau 345, bukan mengembalikan ya, tapi yang dianggap memenuhi syarat untuk diolah. Karena untuk Sakernas ini bukan kuesioner yang diisi, tetapi ada petugasnya yang mewawancarai responden. Karena kuesionernya cukup banyak ya yang diisi. Dan biasanya petugasnya pun petugas yang sudah dilatih ya oleh BPS, baik itu pegawai BPS atau yang ada outsourcingnya, tapi setahu saya untuk Sakernas ini menjadi surveyornya itu cukup terlatih, terdidik ya. Pengumuman BPS pada tanggal 5 November lalu itu ada yang bersifat rilis jumpa pers. Jadi ada paparan yang disampaikan oleh Kepala BPS, tapi untuk kali ini diwakili oleh Deputy, salah satu wakil Kepala BPS. Beberapa slide tentang ketenaga kerjaan. Kebetulan waktu rilis itu ada 4 topik, tuh ada pertumbuhan ekonomi juga, ada indeks pembangunan manusia, ada ekspor impor, ada 4. Nah, ini adalah tentang profil ketenaga kerjaan. Itu paparan. Kemudian BPS juga mengunggah dokumen berita resmi statistik seperti newsletter ya, sekitar 16 atau 17 halaman yang isinya lebih detail daripada paparan tadi. Ada kalimat verbalnya, ada tabel, ada grafik juga di dalamnya. Bahkan ada bagian yang tidak disajikan di dalam paparan karena paparan menghemat waktu dan slide. Misal seperti soal upah buruh itu ada di dokumen. Tapi untuk kali ini saya membatasi assessment kepada beberapa hal pokok saja, karena itu nanti akan ada assessment saya berikutnya terkait data ketenaga kerjaan ini yang berbasis pada bulan Agustus ya, Sakernas dari BPS ini. Nah, secara umum diwakili oleh gambar di paparan ini. Gambar ini kalau di dalam leafletnya, di dalam newsletternya tadi, di dalam BRS diuraikan cukup panjang ya. Tapi ini salah satu slide paparan yang selalu dipakai BPS dan saya kira cukup informatif. Jadi judulnya kan Struktur Ketenaga Kerjaan Indonesia Agustus 2025. Karena surveinya itu sebulan ya, jadi kan tidak mudah. Misalnya ini kebetulan 350 ribu responden rumah tangga seluruh Indonesia kan ya cukup banyak ya, biar seberapapun petugas BPS-nya tidak mungkin selesai dalam 2-3 hari, jadi waktunya sebulan.
Nah, itu diinformasikan setelah diolah hasil itu, jumlah penduduk usia kerja itu 218,17 juta dari jumlah penduduk. Nah, jumlah penduduk sendiri BPS kan ada sensus tuh, ada sensus dan ada antar sensus. Lalu BPS menggunakan proyeksi ya, sehingga dari jumlah penduduknya itu lalu di proyeksi itu juga ada jumlah penduduk dengan sebaran usia. Jadi yang disebut penduduk usia kerja itu, jadi ini bukan dari Sakernasnya sebenarnya, tapi dari data yang lain dari BPS juga. Nah, jumlah usia kerja itu adalah mereka penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Itu definisinya ya. Tiap negara nggak sama loh. Meskipun ada acuan dari ALO ya, tapi negara lain ada yang malah pakai cuma 10 tahun ya. Kita pakai 15 tahun. Itu jumlahnya 218,17 juta ya, penduduknya mungkin 285 juta ya. Yang 15 tahun ke atas 218,17 juta. Nah, di orang yang berusia kerja ini, yang 15 tahun ke atas ini terbagi dua kelompok besar. Yang satu disebut angkatan kerja, yang satunya lagi disebut bukan angkatan kerja. Bedanya apa? Angkatan kerja itu mereka tadi yang usia kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja, mencari kerja. Nah, kalau dapat disebut bekerja, kalau tidak dapat disebut pengangguran. Tapi dia masuk ke pasar, jadi menawarkan tenaganya. Sedangkan yang satu kelompok yang disebut bukan angkatan kerja, dia usia kerja, tapi dia tidak masuk ke pasar tenaga kerja. Misal karena dia masih sekolah kan, SMA, sudah usia itu SMP mungkin yang kelas 3 juga ada yang 15 tahun. Atau ibu rumah tangga gitu, ibu rumah tangga yang tidak cari kerja gitu. Ditambah beberapa model lain ya, mungkin karena lansia, karena macam-macam lah, tapi yang besar adalah yang sekolah kuliah dengan yang ibu rumah tangga. Itu bukan angkatan kerja. Nah, jumlahnya berapa? Dari 218,17 juta tadi, 154 jutanya masuk ke pasar tenaga kerja. Nah, sisanya 64,17 juta tidak masuk ke pasar tenaga kerja, meskipun dia lebih dari 15 tahun. Di antara yang masuk ke pasar tenaga kerja ini disebut angkatan kerja. Jadi usia kerja, lalu ada angkatan kerja tadi. Nah, ada yang dapat pekerjaan namanya bekerja. Jumlahnya 146,54 juta orang per Agustus 2025. Yang tidak dapat pekerjaan sama sekali itu 7,46 juta orang. Betul-betul tidak dapat. 7,46 juta orang ini yang disebut pengangguran terbuka atau pengangguran saja. Nah, lalu kita pernah mendengar tingkat pengangguran terbuka. Itu sebenarnya persentasi si pengangguran ini atas angkatan kerja, bukan usia kerja ya, atas 154 juta tadi, bukan atas 218. Didapatlah angka 4,85%. Yang disebut tingkat pengangguran oleh BPS adalah 4,85% dan dihitung dari 7,46 juta orang berbanding 154 juta orang. Di antara yang bekerja tadi, ada yang bekerja penuh. Siapa itu? Mereka yang bekerja lebih dari 35 jam dalam seminggu. Oh, ada ya yang begitu? Ada, karena definisi bekerja itu hanya 1 jam dalam seminggu. Jadi yang asal 1 jam ke atas itu disebut bekerja. Nah, ada yang kurang dari 35 jam, namanya bekerja tidak penuh. Bisa 8 jam, 15 jam, ya tergantung kan dia kan. Makanya Sakernas itu ada data, ada rinciannya sebenarnya. Nah, di antara yang bekerjanya tidak penuh ini juga dibagi dua kelompok. Ada yang memang nggak mau, ya memang saya mau bekerja cuma sehari dalam seminggu, 8 jam gitu ya misalnya. Ada yang sebenarnya dia masih pengen lagi cari tambahan kerja, tambahan jam kerja maupun tambahan pekerjaan. Jadi namanya kan tadi pekerja penuh kalau kerjanya di atas 35 jam dalam seminggu, pekerja tidak penuh kalau kurang dari 35 jam. Di antara yang pekerja tidak penuh ini ada yang disebut pekerja paruh waktu, 36,29 juta orang. Itu dia memang nggak sampai 32 jam, tapi memang nggak nyari tambahan kerja. Nah, ada yang disebut setengah pengangguran. Dia sebenarnya pengen kerja lagi tambahan, tapi tidak berhasil, belum dapat. Itu cukup banyak, 11,60 juta orang. Itu namanya setengah penganggur. Nah, diagram dari BPS ini menunjukkan, misal angkatan kerja itu bertambah 1,89 juta orang ya, dibandingkan setahun yang lalu. Agustus 2024. Berarti kan tambahan orang yang cari kerja, dapat ataupun tidak, setahun itu 1,89 juta orang.
Tetapi informasi awal dari saya, ini termasuk tambahan angkatan kerja yang relatif lebih sedikit dari biasanya, sering di atas 2,5 rata-rata. Ini 1,8%, berarti ya orang yang masuk ke pasar tenaga kerja berkurang di setahun ini. Pengangguran tadi 7,46 juta orang, nah, itu berkurang dibandingkan setahun lalu. Tapi yang mengejutkan adalah berkurangnya hanya 4.000 orang. Jadi selama setahun itu pengangguran hanya berkurang 4.000 orang. Tapi secara persentase nanti kita lihat kurangnya cukup banyak. Mengapa? Karena si angkatan kerjanya kan naik. Sehingga secara persentase meskipun hanya berkurang 4.000 itu secara persentase turunnya cukup signifikan. Saya apresiasi BPS dalam hal ini cukup user friendly, cukup informatif. Meskipun ya kadang data-data yang lama sudah tidak disajikan lagi. Tapi data 10-20 tahun itu suka ada. Untuk tenaga kerja ini cukup lumayan. Kalau saya gambar, misal tadi sudah kita dapat ada angkatan kerja, ada penduduk usia kerja kan tadi. Nah, dibuatlah persentasinya. Karena tadi orang tidak semua yang 15 tahun ke atas itu masuk ke pasar tenaga kerja, kan ada yang sekolah, ada yang ibu rumah tangga dan alasan lain tidak cari kerja. Maka sebagai analisis untuk keperluan analisis ekonomi biasanya itu yang angkatan kerja dibandingkan dengan usia kerja. Makin banyak orang masuk ke pasar tenaga kerja secara teoritis menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi ya. Ya, dari sisi ini, karena kan pertumbuhan ekonomi itu adalah pertumbuhan produksi barang dan jasa. Produksi barang dan jasa kan ada faktor modal, ada faktor tenaga kerja. Kalau tenaga kerjanya bertambah, ada potensi produknya bertambah. Nah, maka tingkat partisipasi angkatan kerja itu salah satu yang menentukan dinamika ekonomi suatu negara. Berapa? Nah, di Agustus 2025 ini 70,59%. Jadi jumlah angkatan kerja dibanding penduduk usia kerja. Tadi kalau kita kembali ke slide berikut tadi, 154 juta berbanding 218,17 juta. Nah, ini saya sajikan yang biru itu angkatan kerja, yang orange adalah usia kerja. Kita lihat data dari tahun 2010, perbandingannya itu disebut TPAK kan. TPAK 70,59 ini terbilang tinggi. Jadi ini dari bulan Agustus tahun lalu, Februari, kemudian Agustus lagi, ini tinggi nih. Nah, tinggi semua nih. Ini kan saya kasih angka-angka semua. Tidak hanya bulan Agustus, tapi juga Februarinya. Sekalipun sebetulnya perbandingan yang bagus itu kalau Agustus pakai Agustus semua. Karena tadi menyangkut ada soal musiman. Februari itu biasa suka ada panen raya. Di Agustus tidak tuh misal. Tapi yang lebih penting lagi, di Februari Sakernas itu sampelnya cuma 75.000 rumah tangga. Sementara di Agustus 300-350.000. Apakah angka 70,59 yang tidak begitu geming dengan bulan Februari, tidak juga banyak geming dengan yang Agustus tahun sebelumnya, itu bagus. Ya, sepintas sih bagus ya, artinya kan banyak orang masuk ke pasar tenaga kerja, tapi juga ini mengindikasikan yang lain. Ini cara baca yang lain, tentu dibutuhkan riset lagi ya, bahwa ini ketinggian dibandingkan rata-ratanya TPAK. Rata-rata TPAK-nya itu di bawah 70 kalau dilihat angka-angka ini. Untuk Agustus maupun Februari. Itu artinya terlalu banyak orang masuk ke pasar tenaga kerja. Di satu sisi dia sumber pertumbuhan ekonomi, tapi di sisi lain berarti banyak orang terpaksa cari kerja. Nah, ini cara bacanya yang beda. Itu asesmen saya yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat pola, pada umumnya di bulan Agustus tahun yang bersangkutan, misalnya 2021 atau 2015 atau sekarang 2025, itu umumnya TPAK bulan Agustus lebih rendah dari bulan Februari. Mengapa? Karena di bulan Februari itu, baik itu panen raya atau persiapan panen raya, jadi banyak lapangan di pertanian yang terbuka dan akibatnya kan tentu pertanian itu juga membuka pengangkutan, membuka jasa-jasa lain, orang panen, orang berjualan dan seterusnya. Sehingga yang sebelumnya misalnya ibu rumah tangga, dia kemudian masuk jadi buruh tani, ibu rumah tangga di pedesaan ya. Begitu juga ada orang-orang yang sebelumnya nganggur, ada pekerjaan, jadi masuk ke pasar kerja dia. Nah, maka bulan Agustus seasonalnya, musimannya lebih rendah dari bulan Februari. Tapi ini menarik, sudah 2 tahun ini dari 24, malah 3 tahun maaf, dari 2023, Agustus itu lebih tinggi dari Februari.
Dan khusus untuk tahun ini sama, ya artinya tidak turun. Nah, maka saya membacanya adalah di 3 tahun terakhir itu sebetulnya banyak orang terpaksa cari kerja. Berarti kondisinya perlu ditelisik ya, bahwa masyarakat Indonesia mulai cukup kesulitan sehingga semua sumber daya di rumah asal sudah dewasa suruh kerja, suruh cari kerja, mau kerja paruh waktu ataupun kerja penuh. Tuh, jadi saya memberikan assessment, tentu ini pendapat ya, maka TPAK di 2 Februari, Agustus, bahkan 2,5 tahun atau 3 tahun terakhir ini menunjukkan betapa masyarakat Indonesia betul-betul cari kerja dan bukan indikasi yang bagus dalam hal ini. Kemudian tadi kan ada angkatan kerja, tadi angkatan kerja bertambah 1,98 juta, kalau secara persentasi bertambahnya 1,25%, khusus di bulan Agustus ini. Nah ini termasuk yang agak rendah. Di bulan Februari itu naiknya 2,46%. Tapi ini Agustus dibandingkan Agustus ya, Februari dibandingkan Februari tahun sebelumnya. Jadi laju pertumbuhan angkatan kerja di Agustus 2025 ini sedikit lebih rendah dibandingkan beberapa tahun terakhir. Meskipun pernah juga saat-saat tertentu dia memang turun bahkan angkatan kerja. Ingat, penduduk usia kerjanya boleh bertambah, tapi kan yang cari kerja dapat ataupun tidak, itu bertambah atau tidak. Ini informasi lain. Ini plus minus ya di sini ya. Plus minus maksud saya tidak bisa dibaca positif, tidak juga bisa dibaca buruk. Bagaimanapun ada 2 juta orang yang bertambah cari kerja di Agustus 2025 dibandingkan setahun sebelumnya. Dari soal tadi angkatan kerja, tadi kan ada yang bekerja, ada yang tidak dapat pekerjaan, namanya menganggur. Betul-betul tidak dapat. 1 jam sekalipun, gitu loh, ya kan? Maka didapatlah orang yang sama sekali tidak bekerja itu 7,46 juta orang. Kalau secara persentasi 4,85. Kita bisa mengolah data dari tahun 86. Khusus kondisi 2005 sampai 2005-2025 saya pakai data Agustus. Kalau yang sebelumnya emang Agustus ya, karena hanya sekali kan pada waktu itu. Kalau ini 20 tahun terakhir ini memang sakernasnya 2 kali. Di sebelumnya kalaupun lebih dari sekali disebut data tahunannya oleh BPS. Apa yang menarik dari gambar ini? Saya bandingkan dari 2014 saja, Agustus 2014, 2 bulan sebelum Pak Jokowi dilantik ya. Ternyata jumlah orang menganggur itu sebenarnya bertambah selama 11 tahun ini, kan setahun ini Pak Prabowo ya. Tadi waktu Pak Jokowi mengakhiri juga 7,45 ya, 47. Jadi hanya berkurang berapa 4.000 tadi ya. 7,47 itu kalau karena pembulatan jadi seolah-olah ya 10.000 seolah-olah, padahal hanya 4.000 tuh, itu karena pembulatan. Artinya dari sisi jumlah orang yang menganggur di era Pak Jokowi itu justru bertambah meskipun secara tingkat pengangguran terbuka karena angkatan kerjanya terus tumbuh turun dari 5,94 ke 4,91 di 2024. Nah, setahun Pak Prabowo, persentasi penganggurnya turun lumayan, 4,85, turun 0,06 persen poin ya. Tetapi secara jumlah orang hanya turun 4.000. Nah, kalau dilihat gambar ini memang pada saat COVID itu meningkatkannya lumayan. Kalau dibuat tren ya seperti tren ini dari pola ya, itu kelihatan bahwa memang di 11 tahun terakhir ini secara persentasi tingkat ya itu turunnya tipis kan dibandingkan dulu tuh. Nah tapi pada waktu krisis ekonomi ini menarik, 97-98 kita mengalami krisis ekonomi, 2001 sudah membaik pertumbuhan ekonomi, aspek-aspek lain membaik di 2002. Tetapi dalam hal pengangguran lama. Nah, ini ternyata pola ini di banyak negara ya, pemulihan ekonomi itu cepat, relatif lebih cepat dalam hal pertumbuhan ekonomi, tapi dalam hal pengangguran itu relatif lebih lambat. Jadi naik dulu baru pelan-pelan turun. Nah, sehingga ketika COVID dia melompat, dia turun, lihat 7,46 ini belum kembali pada saat pra-COVID. 4,85 ini juga belum kembali pada saat COVID ya. Jadi baru setara saja itu dengan pra-COVID. Nah, sedikit lebih rendah lah. Tapi kalau jumlahnya malah belum kembali kan, bahkan belum kembali dari tahun 2014. Jadi ini informasi yang memang ya kurang menyenangkan ya. Jadi sebetulnya kita masih bermasalah dengan jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran. Meskipun pesannya ya cuma 4,85% itu banyak ya, 7,46 juta orang. Dan ini benar-benar nganggur total ya, makanya disebut pengangguran terbuka, enggak kerja sama sekali.
yang pekerja paruh waktu dan yang setengah penganggur, banyak juga. Ya, sebelum ke situ kita mari lihat lagi disebut pekerja tidak penuh. Pekerja yang tidak sampai 35 jam. Nah, itu secara jumlah itu kan meningkat beberapa tahun terakhir. Ini khusus Agustus ya. Jadi di 2025 ini jumlah orang yang bekerja tidak penuh itu lebih tinggi, paling tinggi selama 4 tahun terakhir. Sudah hampir menyamai 2020-2021 ya. Malah lebih tinggi sedikit ya. Apalagi dibandingkan 2019-2020. Ini biru ini menunjukkan jumlah orangnya ya. Jumlah orang yang bekerja tidak penuh itu ini termasuk yang tertinggi. Bukan termasuk, memang tertinggi di Agustus ini. Sekalipun secara persentasi dia turun. Ya, tapi ini persentasinya bukan dari angkatan kerja, tapi dari yang bekerja. Karena kan sudah masuk bekerja nih. Kalau pengangguran yang bekerja dibandingkan angkatan kerja. Kalau yang pekerja tidak penuh, ini jumlah pekerja tidak penuh yang kurang dari 35 jam dibandingkan dengan yang total pekerjanya. Ini berarti masalah tersendiri. Bahwa hampir sepertiga dari orang bekerja itu kerjanya nggak full 35 jam. Beberapa negara pakai ukuran 42 jam. Kita pakai 35 jam. Tapi memang banyak negara pakai 35 jam. Kalau dari yang tidak penuh ini 32,68 dari pekerja ya, itu yang kalau yang setengah penganggur, jadi sebetulnya mereka betul-betul pengen kerja tapi nggak dapat. Itu 11,60 juta atau 7,91%. Jadi kalau kita tambahkan dengan penganggur yang 4,85 tadi, sebetulnya ya lebih dari 10% kan, jadi 12%-an, 12,5% orang yang menganggur total dengan yang setengah menganggur gitu. Ini informasi yang juga kurang baik. Kita masih bermasalah dengan penciptaan lapangan kerja, perekonomian ya, ini jangan nyala-nyalain pemerintah seluruhnya juga. Penciptaan lapangan kerja yang tersedia di perekonomian kita itu tidak memberikan kesempatan untuk orang yang pengen bekerja 35 jam ke atas, tidak ini. Lalu apakah yang bekerja lebih dari 35 jam kondisinya baik? Itu persoalan lain ya. Karena mohon maaf ini kawan-kawan ojol mungkin kerjanya lebih dari 35 jam. Apakah lalu dia pekerjaannya baik? Ya itu soal lain. Tapi dia disebut pekerja penuh kalau lebih dari 35 jam. Nah lalu setengah penganggur tadi, jamnya kurang dari 35 jam, masih pengen kerja tapi nggak dapat. Nah ini kan 7,91 ya. Nah dibagi dua, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Dan memang yang paling banyak setengah pengangguran itu laki-laki, lebih banyak 8,30% dari total pekerja ya. Yang perempuan 7,33. Mengapa? Ya sederhananya ya yang laki-laki banyak yang pengen kerja tambahan nggak dapat. Yang perempuan ya dapat. Ini juga menarik ya. Tetapi apa yang ingin saya sampaikan di assessment ini, 7,91 itu lebih buruk dari tahun-tahun sebelum COVID. Ya kita keluarkan tahun 2020, 2021, 2 tahun terakhir ini 2024 meskipun 2025 menurun sedikit, jauh lebih tinggi dari tahun-tahun lain ya, kecuali tahun-tahun yang lampau. Jadi kondisi setengah pengangguran kita juga relatif tidak menggembirakan. Banyak orang setengah menganggur. Aspek lain yang juga disajikan oleh BPS, orang yang bekerja tadi dilihat dia bekerja di sektor apa. Itu bekerja di mana saja, dibagi 17 lapangan usaha mengikuti pembagian produk domestik bruto. Karena itu nanti berguna untuk dianalisis. Ini pertanian, strukturnya dalam PDB, di kue PDB, kue produk domestik bruto itu berapa, orangnya berapa, gitu. Ini kan nanti memperlihatkan produktivitas sektoral tersebut. Ternyata sebagian besar, yang paling banyak pekerjanya itu masih pertanian. Ini menarik ya. Jadi yang kerja di pertanian itu di luar dugaan kita mungkin 41,25 juta. Banyak opini anak-anak muda sudah tidak tertarik lagi ke pertanian. Iya, tapi kan orang tua-tua pada bertani masih. Ini kan tidak bicara usianya. Karena lahan itu tetap digarap. Berarti kan masih ada petaninya. Dan kita harus memperlebar pertanian ini juga pada peternakan, pada nelayan. Atau mereka yang bekerja di perkebunan. Jadi dia tidak petani tapi bekerja sebagai pekerja perkebunan, itu ya disebut bekerja di sektor pertanian kan. Nah kalau kita gambar dari tahun lampau, dari tahun 2004, ini lebih banyak. Nah ini kan menariknya. Jadi sementara kalau kita lihat di PDB, kanal ini di beberapa waktu yang lalu kan mengassessment tentang PDB, tentang pertumbuhan ekonomi. Kuenya pertanian di PDB itu hanya di kisaran 12,5%.
Sementara dia menyerap tenaga kerja 41,25 juta, itu hampir 30% ya, 29%. Berarti kan orang yang kerja di sektor pertanian itu produktivitasnya secara uang ya itu lebih rendah dari sektor lain karena kebanyakan manusianya di situ. Hasilnya segitu saja. Lalu memperlihatkan pengelompokan 17 itu mengikuti cara BPS bisa dibagi 3. Disebut pertanian sendirian dari 17 itu. Lalu ada lagi yang disebut industri. Industri itu dalam konteks data yang saya sajikan ini, industri pengolahan, pertambangan, yang listrik, real estate, konstruksi, 5 ya jadinya. Itu termasuk industri dijumlahkan. Nah, maka yang pertanian tadi 28,15%, yang tadi 42,15 juta itu kalau dipresentasikan terhadap yang bekerja 28,15%, yang biru ya. Nah, sementara kalau dijumlahkan manufaktur, pertambangan, listrik, gas, real estate, dan konstruksi itu totalnya 22,15. Bukan hanya industri pengolahan, kalau industri pengolahan hanya 13,80-an aja. Berarti kan masih banyak di pertanian daripada di industri sebenarnya. Dan yang paling banyak adalah jasa. Berarti jasa mencakup kurang lebih 11 sektor. Sektor perdagangan, akomodasi makan minum, jasa perusahaan, jasa informasi komunikasi, jasa keuangan, jasa lainnya. Seperti itu ya. Itu paling banyak 49,70, hampir separuh itu kerja di jasa, gambar yang hitam itu. Apakah ini bagus? Kita nggak bisa menilai di 1 tahun ya, kita harus tren. Makanya saya gambar dari 86. Sebenarnya idealnya yang biru itu memang turun, bahkan ini kebanyakan masih 28,15. Kalau transformasi perekonomian suatu negara itu berhasil, kalau dia mirip Indonesia ya sebutlah. Mirip itu maksudnya jumlah penduduknya banyak, lapangan usaha sektoralnya banyak, wilayahnya luas. Itu umumnya dulunya kan pertanian, pelan-pelan terindustrialisasi secara PDB dan secara ketenaga kerjaan. Maka yang orange ini dia naik kontribusinya dari sisi PDB, naik juga penyerapan kerjanya. Yang pertanian turun pekerjanya, sementara porsinya juga turun, tapi nanti sampai pada titik di mana dia hampir sama. Jadi umpamanya si sektor pertanian itu 12,5%, idealnya penyerapan tenaga kerjanya juga di kisaran itu ya, lebih sedikit. Berarti kan pertaniannya lebih produktif. Tapi kita selama sekian puluh tahun ini transformasi kita kurang berhasil. Karena yang turun dari pertanian tidak diserap ke industri dan turunnya pertanian pun kurang tajam gitu. Ya, kurang banyak berkurangnya petani itu. Makanya banyak yang hanya punya lahan gurem kan. Tapi yang banyak justru yang hitam, yang jasa. Apakah itu buruk? Sebetulnya harus ditelisik dulu jasanya apa, ya kan? Kalau misalnya kayak ya kita ambil contoh yang sukses seperti Korea Selatan, itu nanti jasanya itu adalah jasa yang modern. Ciri-ciri jasa modern itu dia jasa yang menunjang industri, ya jasa manajemen, jasa keuangan ya, dia menunjang ini. Dan ada lagi ciri lain, jasanya sebagian cukup besarnya itu bisa diekspor. Ya kalau mau gampang contoh ya K-pop kan bisa diekspor. Atau kalau kayak film Korea mungkin laku kan sudah, selain K-popnya juga filmnya. Ini untuk contoh aja, tentu yang dimaksud jasa itu bisa jasa manajemen, jasa konsultan, jasa keuangan, banknya beroperasi di berbagai negara, itu ekspor namanya. Berarti kan servicesnya, jasanya itu tradable, bisa diperdagangkan. Nah kita kurang, itu dari sisi PDB. Dari sisi tenaga kerja, karena kita banyak di jasa-jasa yang tidak modern, maka nilai tambah di jasa tersebut tidak cukup besar. Mungkin kalau yang di Infocom, di keuangan relatif cukup baik buat pekerja ya. Kalau tadi orang bekerja di sektor apa? Di lapangan usaha 17 sektor. Tadi saya kasih contoh pertanian, lalu saya kasih contoh juga kalau 17 itu dikelompokkan menjadi 3. Pertanian, industri, jasa. Itu namanya pekerja melihat lapangan usahanya. Lalu oleh BPS, karena tadi Sakernas itu kan rumah tangga tadi ditanya, dia yang ngisi adalah petugas BPS-nya, tapi atas jawaban dari respondennya. Dan di beberapa pertanyaan itu buat yang mengolah bisa untuk meng-cross-check nih jawaban, jangan-jangan petugasnya misalnya nyonteng sendiri, itu bisa secara keilmuan si pengolah data relatif bisa, ini kurang benar datanya itu bisa, harusnya ya. Desain dari questionnya, desain surveinya bagus. Dan saya kira untuk ketenaga kerjaan mestinya karena udah langsung
puluhan tahun ya sudah bagus mestinya ya. Dari mereka yang bekerja 146 jutaan tadi, itu dibagi atas dasar selain lapangan usaha, atas dasar statusnya. Tadi kan lapangan kerjanya, ada juga yang dibagi berdasarkan status. Lu bagaimana kalau si responden ini jawab dia bekerja lebih dari satu, misal saya ini security sebuah perusahaan, tapi saya juga ojol, kan bisa. Atau malah bisa 3 kan. Saya jaga toko tapi saya juga ojol. Saya jaga toko, pegawai toko, tapi juga di rumah mengerjakan orderan orang. Dan orderannya tidak sama dengan jaga toko bidangnya misalnya. Berarti kan termasuk sektor perdagangan, sementara dia buatnya itu misalnya makanan misalnya. Berarti kan dia 2 nih, tapi oleh si petugas PPC dipastikan, karena orang nanti harus diolah hanya boleh 1. Kalau dia lebih dari 1, mana yang memberikan imbalan lebih banyak, itu yang dianggap pekerjaan utama. Kalau imbalannya serupa, yang jam kerjanya lebih banyak. Jadi ada urutan begitu. Yang penting 1 orang nanti terklasifikasi diolah hanya 1 lapangan usaha. Nah, sama dengan status, dia ditanya, misal saya ini kerja di warung makan, itu warung makan kecil lah ya. Itu ya sebagai apa? Kan dia bisa sebagai pekerja, bisa sebagai pemilik kan? Lain kan itu. Kalau dia pemilik, dia namanya berusaha. Nah, karena dia memiliki pegawai, tergantung. Kalau dia warung kecil, mungkin pegawainya adalah pegawai tidak tetap, buruh tidak tetap, atau pekerja keluarganya kan. Tapi kalau dia misalnya punya rumah makan yang sudah franchise, segala macam, dia lalu pekerjanya itu didaftarkan ke BPJS, dia disebut pekerja tetap, buruh tetap. Maka dia masuk klasifikasi berusaha dibantu buruh tetap. 2 nih sudah. Nah, ada juga orang yang jualan sendirian atau memproduksi barang sendirian, namanya berusaha sendiri. Tapi kebanyakan orang, cukup banyak, yang lebih dari 36%, itu adalah pegawai, baik ASN atau perusahaan atau buruh tetap. Berarti statusnya adalah buruh, pekerja tetap, garis miring pegawai, semacam itu. Buruh, tetap, dan pegawai. Itu 1 status. Nah, ada juga orang yang freelance lah, kerja bebas. Nah, tergantung. Dia dibagi 2. Ada yang bekerja bebas di pertanian, yaitu mayoritas buruh tani. Ada juga yang di non-pertanian. Konsultan sendiri atau YouTuber sendirian tanpa kan seperti itu. Atau pembuat konten kalau dia menghasilkan kan begitu. Jadi 7 statusnya tadi kan adalah 17 sektor. Nah, oleh BPS di 7 status ini dibagi 2. Yang disebut formal hanya 2 saja, yang buruh karyawan, pegawai tetap ya buruh tetapnya, atau dia berusaha sendiri dibantu buruh tetap, berarti pengusaha menengah ke atas. Nggak mungkin perusahaan mikro kan punya buruh tetap, kecil pun jarang. Ini paling menarik dianalisis. Mestinya kalau perekonomian transformasinya berjalan lancar, sebagian besar orang itu adalah bekerja di sektor formal. Karena secara umum sektor formal itu memberikan imbalan yang lebih baik, perlindungan yang lebih baik. Perlindungan itu maksudnya ya perlindungan sosial, perlindungan asuransi, dan seterusnya, dan kepastian ya, artinya dia ada keamanan kerjanya. Meskipun ada juga orang yang bekerja bebas justru hasilnya gede kan ya, mungkin dia sendirian main saham apa segala itu bisa. Tapi secara umum gitu, ini menjadi perhatian. Nah, apa yang menarik dari informasi di Agustus 2025 ini? Jumlah pekerja informal itu masih 84,7 dan itu 57,80%. Jadi lebih banyak yang informal daripada formal pekerja di Indonesia. Nah, kalau dibandingkan 2019, jumlahnya lebih banyak, presentasinya lebih banyak. Memang masih lebih sedikit dibandingkan 2014 ya. Tetapi kan kalau dilihat gambar birunya, itu jumlah pekerja informal terus bertambah. Ini paling tinggi sekarang ini, secara presentasi juga tidak berkurang kalau dibandingkan 2020 misalnya. Jadi bertambah justru gitu loh, 57,80% itu secara presentasi. Kalau dilihat jangka yang lebih panjang, presentasi penurunannya terlalu sedikit ya. Maka salah satu masalah itu adalah ini. Betul, pengangguran, jumlah penganggurnya berkurang 4.000, atau kalau di 11 tahun tadi malah bertambah sedikit. Tapi secara presentasi berarti kan banyak orang angkatan kerja masuk tapi bisa bekerja, cuma bekerjanya di sektor informal. Ini kan menunjukkan ketenaga kerjaan kita kondisinya ya belum menggembirakan kalau untuk tidak dikatakan masih buruk atas dasar grafik ini. Lalu ini untuk contoh saja, ini pekerja buruh karyawan 56,78, memang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi lihat landai kan kenaikannya. Jadi
kemampuan perekonomian kita menciptakan lapangan kerja untuk buruh tetap, karyawan, pegawai, itu tidak cukup bagus pertumbuhannya. Pada saat yang bersamaan, berusaha dibantu buruh tetap, itu berarti pengusaha menengah dan besar, ya memang belakangannya agak naik. Tapi kalau dilihat juga kan nggak jauh-jauh itu, dari 2019, 2014. Jadi kita selama 11 tahun hanya menambahi sekitar 1 juta pengusaha menengah dan besar. Nah, bagaimana dengan yang berusaha sendiri? Nah, justru meningkat. Nah, berusaha sendiri ini bisa saja karena orang suka, saya suka kerja sendiri. Tapi sebagian besar berdasarkan kajian-kajian, ini terpaksa. Dan orang Indonesia itu gampang move on. Kalau kena PHK dari buruh, ya dia usahalah, apapun yang bisa dikerjakan. Sehingga ini sebetulnya mengindikasikan perekonomian juga kurang sehat ya. Kalau jumlah orang yang berusaha sendiri kebanyakan begini. Berusaha sendiri loh, harusnya kan berusaha ini beda dengan pekerja bebas ya. Pekerja bebas itu kan tetap dapat pekerjaan dari orang, tapi majikannya tidak tetap, dia freelance. Kalau berusaha sendiri ini ya punya risiko, entah itu modal uang, modal tenaga kerja, modal apapun, dia usaha. Ini menunjukkan usaha mikro kita luar biasa ya, 31,36 juta. Nah, ditambah lagi dia berusaha dibantu, tapi buruhnya tidak tetap, yaitu mikro juga mesti maksimal kecil. Jadi kalau 20,31 ditambah 31,36 ini berarti lebih dari 50 juta orang kita itu pengusaha mikro dan kecil berdasarkan data ketenaga kerjaan. Tadi yang berusaha tetap dibantu buruh tetap cuma 5 juta. Ini sebenarnya nggak boleh diglorifikasi ya, itu yang kadang kita menariknya bahwa ekonomi Indonesia, UMKM-nya banyak, memberi kontribusi kepada PDB, mau nyerap tenaga kerja sekian. Loh, mestinya kan ini berkurang dong, yang bertambah yang pengusaha menengah dan besarnya, karena dia naik kelas yang ini. Yang berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap ini naik kelas karena berkembang usahanya. Dari data ini tidak terjadi itu, ya sedikit, ya, success story ada tentu, tapi tidak bersifat statistik agregat. Ini buruh tani ya, pekerja bebas di pertanian itu umumnya buruh tani. Tentu tidak semua buruh tani, bisa saja dia jasa macam-macam di pertanian dan tidak punya majikan, dia ngelola sendiri. Tapi secara umum dia ini buruh tani yang paling banyak. Dan itu meningkat kan. Bisa saja juga peningkatan ini bukan karena buruh taninya, karena lalu ada beberapa jasa pertanian yang dikerjakan sendiri ya, bebas dia. Jadi dia sebulan ini bekerja ke si A, membantu pemasarannya, sebulan ini ke sana, atau membantu ya buatin apalah dari suatu usaha tapi di pertanian. Tapi secara umum juga ini tidak indikasi yang bagus kalau pekerja bebas di pertanian justru meningkat begini. Ya begitu juga di non pertanian. Kalau ini lebih sulit ditafsirkan ya, karena banyak mulai pekerja-pekerja individu terutama generasi Z ini kan yang membuat konten, kemudian juga dia bebas. Nanti sebulan ini ikut membantu perusahaan apa, membantu pembenahan IT-nya nanti bulan depan, karena jadi tidak mesti buruknya, tapi ya intinya yang pekerja bebas itu cukup banyak sekarang. Nah, yang paling menarik adalah yang disebut dengan pekerja keluarga tidak dibayar. Jadi ketika BPS tadi Sakernas, ya tanyakan, biasanya yang jawab survei itu adalah kepala keluarga ya. Bisa saja sih ibu rumah tangga, tapi umumnya lebih prepare kepala keluarga yang menjawab. Si petugas BPS begitu, supaya bisa ditanya tentang istrinya, tentang anaknya yang sudah di atas 15 tahun. Nah, itu ada tipe pekerja yang disebut pekerja tidak dibayar, karena definisi bekerja itu adalah 1 jam dalam seminggu, 2 minggu yang lalu, tidak sekarang juga, lalu tidak harus menghasilkan, tapi bisa membuat orang lain menghasilkan. Jadi kalau seseorang itu misalnya membantu ibunya jualan di rumah, itu punya warung, dia tidak dibayar ibunya, kalau yang datang saudaranya, omnya nanya, sudah kerja belum? Nah, belum, kamu kan sudah lulus kuliah, iya tapi masih belum kerja. Loh, apa kegiatan? Bantu ibu jaga warung. Dia pasti mengakunya belum kerja, tapi kalau yang datang petugas BPS, kuesioner itu terpaksa mengisi dia tuh bekerja. Namanya pekerja keluarga atau tidak dibayar. Jumlahnya nggak tanggung-tanggung, 18,99 juta. Sedikit turun memang dibandingkan 2024 yang 19,29, tapi jauh lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Artinya apa? Artinya ya
sistem sosial kita itu memang cukup baik ya, artinya orang ditampung oleh keluarga. Tetapi ini kan kesehari-harinya kan kayak pengangguran. Berarti kalau mau tahu pengangguran, ya tadi tambahkan jumlah yang nganggur 7,46 juta, yang setengah menganggur 11,9, tambah ini. Ini menjelaskan mengapa sebenarnya kalau kita kumpul-kumpul keluarga, banyak yang mengaku belum dapat kerja. Ya, mereka nggak bilang pengangguran, belum dapat kerja, ya kan sama aja. Itu yang sebenarnya di kehidupan sehari-hari, tapi di data BPS ya harus pintar-pintar membaca. BPS nggak bohong, tapi tinggal kita baca seperti ini. Nah, itu kurang lebih ya. Terakhir yang disebut dengan tingkat pengangguran terbuka usia muda. Tadi yang nganggur tadi kan 4,85% secara presentasi. Nah, lalu dia dibagi usia-usia kan. Usia ini yang nganggur dibandingkan angkatan kerja di usia tersebut. Hati-hati ya, ini agak ribet sedikit. Nah, sebetulnya ada 15 sampai 19, 20 sampai 24, lalu digabungkan 15 sampai 24 dua-duanya. Nah, di rilis kemarin belum ada rincian untuk 15 sampai 19 dan 20 sampai 24. Nanti biasanya ada rinciannya beberapa waktu kemudian. Yang karena informasinya baru 15 sampai 24 tahun itu disebut usia muda. Itu tingkat penganggurannya 16,89%. Membaik memang. Apa maksudnya? Artinya yang usia 15 sampai 24 tahun masuk ke pasar tenaga kerja lebih sulit dari usia lain dapatnya. Karena totally kan tadi hanya 4,85. Ini sudah menjadi kesimpulan, bukan kesimpulan, gejala umum nih. Umumnya ada waktu tunggu orang masuk itu tidak langsung dapat kerja yang muda-muda ini. Ini lebih rawan ya. Karena si usia kerja ini masuk ini kan dia tidak sekolah, tidak melanjutkan kuliah, atau putus sekolah, atau terpaksa kalau dia di desa kan. Tapi nggak dapat. Jadi pengangguran terbuka usia muda ini sangat krusial. Ini betul-betul menghilangkan kesempatan produktivitas suatu negara. Sekalipun dia punya tren menurun, tapi bertahan. Idealnya ini kan tidak jauh-jauh dari angka pengangguran. Mestinya di kisaran. Kalaupun 2 kali lipat dari pengangguran, kan mestinya 10. Ini 16,89. Mudah-mudahan informasi saya ini berguna. Yang jelas, kalau saya sederhanakan, informasi ketenagakerjaan Agustus 2025 mengisyaratkan betul-betul banyak masalah di ketenagakerjaan kita. Ini kita belum bicara soal gaji, belum bicara kelayakan kerja, baru dari info-info makro ini saja, info umum ini saja, tanda-tandanya kurang menggembirakan, sekalipun tidak memburuk drastis. Dan ini bisa terus menjadi masalah, karena kalau soal pekerjaan kaitannya dengan pendapatan, kalau pendapatan kaitannya dia kemampuan belanjanya. Kalau kemampuan belanjanya ditutupi utang, apalagi pinjol, dia bisa bermasalah. Kalaupun dia bisa mengatur dirinya, mengurangi konsumsi, maka konsumsi agregat akan tertahan. Ini rahasianya kenapa PDB kita yang terkini pun mengatakan laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga menurun. Salah satu sebabnya ini ya, begitu ya. Sekalipun dengan terpaksa saya menyampaikan berita yang kurang baik ini, tapi fakta ini harus kita terima untuk kita pahami bersama, dan mudah-mudahan juga pemerintah, kita semua juga berusaha untuk mengatasi hal-hal ini untuk menjadi lebih baik di tahun-tahun mendatang.